Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fede Fernando. Dan pada video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan untuk mata kuliah akuntansi lanjutan 1, chapter 12 tentang accounting for foreign currency atau gimana sih akuntansi untuk transaksi mata uang asing. Pertama-tama di sini kita akan membahas mengenai foreign currency transaction. Teman-teman, foreign currency transaction itu ada banyak. Contohnya, misalkan pertama ada ekspor atau impor barang. Yang kedua ada membuka branch atau cabang asing. Dan yang ketiga ada investasi ekuitas di perusahaan asing. Teman-teman, untuk chapter 12 ini kita hanya akan membahas mengenai poin pertama saja. Kita persempit ruang lingkupnya yaitu tentang ekspor atau impor barang. Sehingga nanti banyak membahas mengenai accounts payable sama currency payable. Kemudian untuk transaksi mata uang asing ini, itu sebenarnya diatur dalam PSAK nomor 10, teman-teman. Kalau teman-teman mau ngecek lebih lanjut lagi. Dari transaksi mata uang asing ini, ada beberapa istilah penting yang teman-teman perlu pahami. Di mana yang pertama itu ada translate. Translate, atau dalam bahasa Indonesia yang disebut sebagai translasi, ya. Secara sederhana, teman-teman itu menyatakan transaksi mata uang asing dengan mata uang yang digunakan oleh entitas pelapor. Misalnya, kalau di Indonesia perusahaan itu kan kebanyakan pakai rupiah ya. Maka pada saat ada transaksi misalkan dari Singapura nih, misalkan pakai Singapura dollar. Kalau misalkan ada perusahaan dari Singapura beli barang dari Indonesia, maka si entitas pelapor itu akan menyatakan transaksi ekspor tersebut dalam mata uang rupiah, nggak boleh dalam mata uang dolar Singapura. Ya, kecuali ada istilah yang namanya mata uang fungsional, di mana mata uang fungsional itu mata uang yang paling banyak dipakai untuk operasional perusahaan. Misalkan dia perusahaan di Indonesia, tapi dia operasinya itu banyak melakukan ekspor misalkan ke negara Singapura. Jadi penjualannya itu lebih banyak lari ke Singapura, teman-teman. Maka dalam PSAK 10, si perusahaan ini harus menyatakan laporan keuangannya itu dalam bentuk dalam mata uang dolar Singapura. Makanya nanti nggak menutup kemungkinan, walaupun dia perusahaannya itu berdomisili di Indonesia, tapi bisa aja menggunakan mata uang asing sebagai mata uang di laporan keuangannya. Tapi itu kasusnya jarang banget, dan itu diatur dalam PSAK 10. Lalu, istilah berikutnya adalah terkait dengan gain or loss. Di mana gain or loss di sini lebih terkait dengan piutang dan utang dalam transaksi foreign exchange. Karena mengingat transaksi foreign exchange atau mata uang asing itu menggunakan kurs dan nilai kurs itu sangat fluktuatif. Ya, makanya nanti bakal timbul untung atau rugi dari transaksi mata uang asing. Berikutnya yang ketiga itu ada istilah yang kita sebut hedging. Hedging ini mungkin istilah yang agak baru, tapi sederhananya dia adalah strategi lindung nilai, ya, lindung nilai yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir dampak dari perubahan kurs. Hedging ini maksudnya adalah perusahaan itu mengunci nilai tukar dari satu mata uang. Jadi udah dikunci dulu karena nilai kurs itu biasanya fluktuatif. Dan ini ada slide-nya sendiri nanti di belakang. Dan yang terakhir mungkin istilah yang teman-teman sudah familiar juga, yaitu kurs. Kurs itu merupakan rasio antara satu unit mata uang dan mata uang lainnya yang dapat ditukar pada suatu waktu tertentu. Oke, istilah berikutnya kita akan bahas terkait dengan exchange rate atau kurs. Teman-teman, exchange rate atau kurs itu ada dua jenis. Yang pertama ada direct exchange rate dan yang kedua itu ada indirect exchange rate. Untuk direct exchange rate di sini pengertiannya sudah ada di slide juga, di mana dia adalah unit mata uang domestik yang dapat dikonversi menjadi satu unit mata uang asing. Contohnya misalkan 1 US dollar itu setara dengan 14.500 rupiah. Ini misalnya aja nih teman-teman. Kemudian indirect exchange rate itu adalah unit mata uang asing yang dapat dikonversi menjadi satu unit mata uang domestik. Ya, contohnya di sini adalah 1 Indonesia rupiah 1 IDR itu setara dengan 0,000069 US dollar. Oke, karena di chapter 12 ini kita banyak membahas mengenai transaksi impor dan ekspor, maka ada baiknya teman-teman tahu dulu nih gimana sih alur transaksi impor dan ekspor. Di mana contohnya di sini adalah TWR Corp itu merupakan perusahaan Indonesia
dia berkecimpung di bisnis elektronik dan saat ini si TWR itu mau impor nih dari Xiaomi Ltd yang terletak di China. Oke, untuk alurnya gimana? Untuk alurnya karena si TWR ini mau beli barang, maka si TWR ini akan pesan dulu nih, akan pesan barang ke Xiaomi Ltd. Ya, setelah pesan barang, maka si Xiaomi Ltd ini kemudian akan mengirimkan barang kepada TWR Corp. Lalu setelah mengirimkan barang, baru nih si TWR Corp ini timbul kewajiban, maka si TWR Corp ini akan pergi ke exchange dealer ya, akan pergi ke exchange dealer untuk menukarkan IDR atau rupiah ke RMB. RMB itu renminbi ya, renminbi itu mata uang China. Jadi TWR bakal pergi ke exchange dealer untuk menukarkan rupiah menjadi RMB. Lalu exchange dealer ini kurang lebih kayak tempat penukaran uang atau valuta asing di mana si exchange dealer ini akan kasih RMB kepada TWR Corp. Lalu setelah TWR Corp terima RMB dari exchange dealer, barulah dia bayarkan ke Xiaomi Ltd sebesar nilai RMB-nya. Gitu. Ini untuk alur transaksi import. Lalu untuk alur transaksi ekspor itu sebenarnya skemanya agak mirip-mirip, cuma urutannya aja yang dibalik teman-teman. Di mana sekarang TWR-nya itu jadi pihak penjual ya, jadi pihak pengekspor. Untuk alur transaksinya, berarti kan sekarang Xiaomi ini menjadi customer ya, menjadi orang yang menjadi pembeli. Maka si Xiaomi ini bakal pesan barang ke TWR Corp ya, bakal pesan barang. Lalu setelah pesan barang, TWR Corp bakal kirim barang ke Xiaomi Ltd. Kemudian si Xiaomi Ltd bakal bayar ke TWR Corp-nya sebesar sekian RMB ya, atau sebesar sekian renminbi. Lalu TWR Corp kemudian bakal pergi ke exchange dealer. Kenapa? Karena si Xiaomi bayar RMB di Indonesia kan nggak pakai ya RMB ya. Maka si TWR bakal pergi ke exchange dealer untuk menukarkan RMB ke IDR yang di mana IDR ini merupakan mata uang yang berlaku di Indonesia. Kemudian si exchange dealer akan memberikan IDR kepada TWR Corp ya. Itu alur transaksi untuk ekspor. Saya harap karena di video teman-teman bisa paham untuk alur transaksi impor dan ekspor, karena kalau misalkan teman-teman paham alurnya, nanti untuk logika jurnalnya agak gampang teman-teman. Oke, terakhir kita akan membahas mengenai forward contract. Nah, tadi di awal sudah saya jelasin ya yang terkait dengan istilah-istilah khusus ya di transaksi mata uang asing, di mana di sini ada yang kita sebut sebagai hedging atau perjanjian lindung nilai. Teman-teman, perjanjian hedging atau perjanjian lindung nilai ini dilakukan oleh perusahaan dalam rangka untuk mencegah kerugian selisih kurs dengan pihak bank atau exchange dealer. Ya, karena nilai kurs itu tadi seperti yang sudah saya jelasin, nilainya sangat fluktuatif ya. Dan untuk meminimalisir kerugian karena transaksi mata uang asing ini, maka perusahaan kemudian mengunci nilai pada suatu titik tertentu, sehingga nanti kalau misalkan timbul kerugian atau keuntungan pun nilainya nggak terlalu gede teman-teman, kayak gitu. Lalu di sini ada dua bentuk hedging. Yang pertama ada forward contract yang bakal kita banyak pakai di soal nanti, sama yang kedua ada opsi. Tapi di sini saya bakal jelasin yang forward contract doang. Forward contract itu merupakan sebuah kontrak ya, untuk menukarkan mata uang pada negara yang berbeda pada tanggal di masa mendatang dan pada tingkat tertentu. Jadi forward contract itu yang kayak saya jelasin tadi, kita akan kunci nilai tukar pada suatu titik, di mana ya hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya selisih kurs yang terlalu besar teman-teman. Jadi nggak jeblok banget nilainya. Terkait dengan transaksi forex exchange ini atau transaksi mata uang asing, itu ada dua jenis rate yang banyak bakal teman-teman dengar nanti pada saat kita ngerjain problem. Yang pertama ada spot rate, yang kedua ada forward rate. Spot rate itu bahasa sederhananya adalah rate pada hari transaksi. Misalkan hari ini tanggal 25 Mei nih ya. Hari ini tanggal 25 Mei ada transaksi misalkan ekspor tanggal 25 Mei. Maka nanti nilai yang bakal teman-teman pakai untuk membuat jurnal adalah nilai kurs atau nilai tukar per 25 Mei. Ya. Jadi mengikuti nilai tukar pada hari yang bersangkutan.
Lalu untuk forward rate itu ibaratnya yang tadi saya bilang, nilainya udah dikunci, di mana dia merupakan rate yang ada di masa mendatang, di mana nilai itu biasanya udah fix teman-teman, udah ada perjanjiannya kayak gitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan teorinya. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan problem yang ada. Oke, teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan problemnya. Di sini untuk pertemuan ini kita akan bahas dua problem 2 sama problem 3, tapi saya akan mulai dulu dari pembahasan problem 3. Oke, di sini ada Webs Corporation, di mana Webs Corporation ini domisilinya di Indonesia, berarti mata uangnya rupiah. Lalu dia bilang dia melakukan kegiatan ekspor dan impor. Lalu si Websco ini punya supplier dari beberapa negara, ya, supplier dan customer dari beberapa negara, diantaranya seperti Inggris, Amerika, dan Korea. Dan karena risiko kurs dari mata uang dolar Amerika dan won itu lebih tinggi, maka Websco ini memutuskan untuk melakukan forward contract dengan exchange dealer untuk transaksi US dollar dan won. Lalu pencatatan dilakukan secara periodik dan untuk buku per 31 Desember. Lalu ada transaksi selama bulan Desember, ya. Nah, ada 1, 2, dan 3. Lalu dikasih tabel terkait dengan informasi kurs mata uang asing terhadap rupiah, dan ini sudah saya lampirkan di Excel-nya, ya. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ke sini lagi. Kemudian teman-teman diminta, ya, seperti biasa untuk membuat jurnal transaksi, penyesuaian, serta jurnal pelunasan. Ya, kalau transaksi foreign exchange atau forex itu ya seperti biasa teman-teman, yang diminta cuma 3 poin ini biasanya, jurnal transaksi, penyesuaian, sama jurnal pelunasannya. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke jurnal poin 1, di mana pada tanggal 10 Desember ya, permintaan masyarakat akan tisu meningkat. Sehingga perusahaan kita, yaitu Websco, itu membeli persediaan barang dari Rinsco yang domisilinya itu di Inggris. Ya, domisili di Inggris berarti mata uangnya nanti pound sterling, teman-teman. Ya, nah, nilainya sebesar 30.000 pound sterling untuk transaksinya. Dan transaksi ini akan dilunasi pada 19 Desember. Nah, ini harus teman-teman tandain dulu, ya, ditandain dulu. Oke, nah sekarang kita akan mulai dulu untuk transaksi tanggal 19 Desembernya. 10 Desember. Untuk tanggal 10 Desember, di sini kan dia baru beli ya teman-teman, ya, baru beli barang aja dari perusahaan Rinsco yang berdomisili di Inggris. Kalau teman-teman lihat ketentuan yang di atasnya ini terkait dengan forward, ya, dia nggak ada untuk mata uang pound sterling, dia nggak ada forward, teman-teman. Berarti kita cukup lihat dari nilai spot rate-nya aja. Di mana kalau teman-teman lihat di soal, sebenarnya dikasih tahu ya spot rate-nya 20.350, tapi di tabel Excel-nya sudah saya lampirkan juga ya 20.350. Jadi tabelnya sinkron sama ketentuan soalnya. Oke. Untuk mencatat jurnal pembelian dengan metode periodik, berarti biasa ya teman-teman ya. Berarti di debit ada akun purchase dan di kredit ada accounts payable. Ini jurnalnya basic banget. Oke. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah gimana cara kita melakukan entry ke terkait jurnal ini, ya. Di mana pertama-tama teman-teman lihat ya, nilai transaksinya itu adalah sebesar 30.000 pound sterling. Nah, ini saya harap teman-teman tulis keterangan kecil di bawahnya. Itu ada purchase in pound sterling nilainya sebesar 30.000 pound sterling. Oke. Nah, untuk mencatat nilai atau nilai di suatu jurnal terkait dengan transaksi mata uang asing, itu teman-teman nggak boleh masukin purchase 30.000 pound sterling pada accounts payable 30.000 pound sterling. Tapi nilai 30.000 pound sterling ini harus teman-teman translate dulu ke mata uang sesuai dengan domisili negaranya, ya, sesuai dengan mata uang fungsionalnya. Di sini mata uang fungsionalnya itu adalah rupiah. Maka teman-teman masukin nilainya adalah untuk nilai purchase, yaitu teman-teman tinggal kalikan aja nih, ya. Dikalikan antara nilai spot rate di tanggal yang bersangkutan, kemudian dikalikan dengan nilai pembelian dalam mata uang asingnya. Berarti 30.000 pound sterling dikalikan dengan 20.350. Maka akan dapat hasil sebesar 610.500.000. Dan untuk nilai accounts payable-nya berarti tinggal mengikuti aja sebesar 610.500.000.
Ini untuk transaksi yang pertama. Jadi saya harap untuk di ulangan nanti di ujian kalau misalkan ini harus ditulis ya keterangan kecil-kecil ini ya supaya saya tahu kalian dapat angkanya itu nggak goib teman-teman. Lanjut untuk transaksi tanggal 15 Desember ya. Jadi kita mengerjakan urutannya itu sesuai dengan urutan transaksinya. Jadi jangan 10 Desember kemudian 19 Desember lalu 15 Desember lagi. Jadi kita kerjanya sesuai dengan urutan. Oke. Sekarang tanggal 15 Desember, di mana pada tanggal 15 Desember, di sini Websco ini membeli persediaan dari Wasco yang berdomisili di Amerika Serikat dengan total pemberian 25.000 US dollar. Websco akan melunasi transaksi ini pada 1 minggu mendatang. Jadi ini kita tandain dulu berarti tanggal 22 Desember. Oke, sekarang untuk transaksi ini dia beli dari Amerika Serikat. Dan kalau teman-teman baca lagi yang keterangan di soal yang awal banget ini ya, dia bilang ada forward contract untuk semua transaksi yang terkait dengan mata uang US dollar dan won. Berarti untuk transaksi ini masuk ke dalam forward contract. Nah, untuk transaksi yang masuk ke dalam forward contract ya, dia ada 2 jurnal teman-teman. Dia ada 2 jurnal. Jurnal yang pertama ya, jurnal pertama itu teman-teman biasa kayak jurnal yang tadi tanpa forward, di mana jurnal pertama adalah purchase pada akun payable. Kemudian nanti kita akan masukin berapa nilai transaksinya. Ini buat keterangan aja. Nilai transaksinya itu sebesar 25.000 USD sesuai dengan keterangan di soal. Kemudian jurnal kedua itu adalah jurnal untuk mencatat forward contract-nya pada tanggal yang bersangkutan ya, pada tanggal yang bersangkutan. Oke. Jurnalnya di sini adalah di mana foreign currency receivable from exchange dealer pada rupiah payable to exchange dealer. Kalau teman-teman bingung kenapa jurnalnya seperti ini, saya buka dulu nih ya untuk alur logikanya. Ini transaksinya kita melakukan purchase, berarti teman-teman itu melakukan impor ya. Teman-teman melakukan yang namanya impor. Jadi sekarang kita fokus untuk yang alur yang impornya dulu. Pada saat teman-teman itu melakukan impor, maka teman-teman itu akan pesan barang, lalu barangnya dikirim. Nah, pada saat barangnya dikirim, baru kemudian teman-teman akan pergi ke exchange dealer untuk menukarkan sejumlah mata uang domisili ke mata uang asing. Oke. Nah, pada saat teman-teman mau tukar ke exchange dealer, maka teman-teman itu akan akan membayar sejumlah mata uang domisili, di mana di sini kasusnya rupiah, akan membayar sejumlah rupiah kepada exchange dealer. Makanya di sebelah kredit dia muncul yang namanya akun rupiah payable to exchange dealer. Oke. Nah, ini kenapa ada jurnal RP payable to exchange dealer. Kemudian si exchange dealer kemudian akan memberikan sejumlah dolar ya, karena ini transaksinya terkait dengan Amerika Serikat, maka si exchange dealer itu akan memberikan sejumlah dolar kepada perusahaan kita. Makanya di sini kita akan mengakui di sisi debit ada akun foreign currency receivable from exchange dealer. Nah, itu kurang lebih untuk logika jurnalnya. Jadi jurnalnya nggak sembarangan langsung muncul FC receivable pada RP payable. Itu ada alur transaksinya sesuai dengan logika di soal di penjelasan teori tadi. Sekarang untuk nilainya gimana? Untuk nilainya berarti teman-teman untuk jurnal pertama caranya seperti biasa kayak jurnal yang pertama tadi ya, tanpa adanya forward, di mana kita lihat purchase in USD-nya adalah 25.000 ya, sedangkan spot rate pada saat tanggal transaksinya ya, pada 15 Desember itu adalah sebesar 14.220. Berarti tinggal kita kalikan aja. Purchase-nya adalah 25.000 dikali dengan 14.220. Maka dapat nilai purchase-nya adalah sebesar 355.500.000. Lalu untuk nilai yang forward-nya gimana teman-teman? Untuk nilai yang forward-nya itu teman-teman ikutin ya. Di mana teman-teman kalikan nilai forward rate di tanggal yang bersangkutan, berarti 14.211 dikali dengan nilai purchase in USD-nya, ya, dikali dengan 25.000. Oke, 25.000 dikali dengan forward rate di tanggal yang bersangkutan. Jadi, sebenarnya bedanya cuma dikit-dikit ya teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan kita mencetak jurnal yang pertama, jurnal yang biasa, itu kita lihat spot rate-nya.
Sedangkan kalau kita mau catat jurnal terkait dengan forward, ya, kita bakal lihat rate forward-nya. Ini juga berlaku pada saat teman-teman nanti ngerjain jurnal penyesuaian sama jurnal pelunasan, ya. Dimana setiap kita ngerjain jurnal penyesuaian atau jurnal pelunasan terkait dengan transaksi mata uang asing, maka kita akan selalu lihat kalau misalkan jurnal yang mengakui transaksi kerugian atau keuntungan, itu kita bakal lihat spot rate. Kalau misalkan transaksi yang istilahnya itu terkait dengan forward, kita bakal lihat forward rate-nya. Jadi tinggal menyesuaikan aja teman-teman. Oke, maka dapat nilai untuk forward-nya itu adalah sebesar 355275. Lanjut kita ke transaksi berikutnya, ya. Nah, transaksi berikutnya itu terkait dengan pelunasan, ya. Terkait dengan pelunasan pada tanggal 19 Desember 2022. Nah, sebenarnya untuk poin 3, ya, ini juga ada ralat, di mana harusnya itu yang tanggal 21 Desember itu harusnya tanggal 19 Desember. Tapi di sini kita kerjain dulu yang transaksi yang pelunasan ini dulu. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan tanggalnya sama, ya nggak masalah ya. Kalian mau kerjain yang poin 3 dulu boleh, kalian mau kerjain poin 1 dulu juga boleh. Tapi di sini saya prefer untuk ngerjain yang transaksi pelunasan dulu. Oke, nah tadi saya baru bilang ya, bahwa setiap ada transaksi terkait dengan penyesuaian atau transaksi terkait dengan pelunasan, maka kita harus lakukan adjustment dulu. Kita harus lakukan penyesuaian setiap kali ada transaksi, ya. Nah, di sini pada saat ada transaksi pelunasan, kita akan adjust, ya. Kita akan adjust dulu karena ini transaksi tanggal 10 ini terkait dengan pembelian, ya. Maka kita akan adjust nilai accounts payable-nya, dan karena tidak ada forward, maka kita tidak perlu buat jurnal forward-nya, dan jurnal kedua kita akan buat jurnal pelunasan dari accounts payable-nya. Yang pertama kita akan akuin dulu jurnal untuk kerugian atau keuntungan yang timbul karena selisih kurs atas accounts payable. Nah, untuk melihat dia gain atau loss, teman-teman perlu lihat dulu nih, ya, perlu lihat dulu. Tadi di tanggal 10 Desember, ya, 10 Desember ini bakal saya tandain warnanya ini, warnanya sedikit unik, ya. Nah, oke. Tadi tanggal 10 Desember, ya, kita kan membeli dalam pound sterling. Nah, kita beli barang, harga awalnya itu 20.350 kursnya. Tapi sekarang di tanggal 19 Desember, ya, di tanggal 19 Desember, nilai tukarnya itu sekarang menjadi 21.450, ya. Ini saya ajak teman-teman berpikir ya untuk logikanya, ya. Awalnya ini kita posisinya perspektifnya sebagai orang yang utang, ya teman-teman, ya. Kita perspektifnya sebagai orang yang utang. Awalnya utang saya itu cuma sekitar ini teman-teman, ya. Sekitar 20.350. Tapi kemudian nilai utang saya itu menjadi 21.450 pada saat saya akan melunasi utangnya. Ya, berarti ada kenaikan ya teman-teman, ya, ada kenaikan yang awalnya cuma 20.350, sekarang tiba-tiba menjadi 21.450. Artinya saya mengalami kerugian. Kenapa kerugian? Ya karena saya harus bayar dengan jumlah yang lebih gede, teman-teman. Ini perspektifnya sebagai pengutang, ya. Ini perspektifnya sebagai pengutang. Saya harus bayar dengan jumlah yang lebih gede. Makanya di sini kita akan mengakui yang namanya transaction loss pada accounts payable. Oke, nah untuk nilainya gimana? Ya, untuk nilainya gimana? Untuk nilainya di sini teman-teman lihat, ya kita tinggal kurangin aja berapa selisih kurs per pound sterlingnya. Caranya 21.450. Kita akan kurangin dengan 20.350. Lalu kita kalikan dengan berapa total transaksi dalam pound sterlingnya. Yang berarti kita kalikan dengan 30.000 sesuai dengan jumlah transaksi pound sterling. Maka dapat nilai transaction loss-nya adalah sebesar 33 juta. Kemudian nilai accounts payable-nya akan kita kreditkan sebesar 33 juta. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau lihat logikanya dia matching, ya. Dimana kalau misalkan kita mengalami kerugian, maka nilai accounts payable-nya bakal bertambah, teman-teman, karena dia ada di sisi kredit, seperti itu. Berarti kalau misalkan logika untuk transaksi yang accounts payable itu sebenarnya tinggal dibalik aja ya teman-teman, ya. Tapi nanti bakal saya jelasin lagi kalau misalkan ada transaksi accounts payable. Kemudian jurnal kedua itu kita akan membuat transaksi
transaksi untuk mengakui investment in foreign currency, ya. Karena ini transaksinya kita beli, ya, transaksinya kita beli, oke, berarti kita kan akan pergi ke exchange dealer ya untuk menukarkan sejumlah pound sterling ke exchange dealer. Kemudian exchange dealer akan kasih kita sejumlah pound sterling untuk dibayar ke perusahaan luar negeri ini. Oke, nah maka jurnalnya adalah ini untuk transaksi pembelian ya teman-teman ya, yaitu investment in foreign currency pada cash ya. Jadi kita kasih duit dulu ya, kasih duit ke exchange dealer, di mana exchange dealer nanti bakal kasih investment in foreign currency atau bahasa sederhananya itu mata uang pound sterlingnya. Kemudian karena kita bayarnya pas di tanggal 19, berarti kita balik lagi nih jurnalnya, berarti jurnalnya adalah accounts payable pada investment in foreign currency. Oke. Jadi sebenarnya akun investment in foreign currency ini kayak numpang lewat ya teman-teman ya, cuma numpang lewat doang. Oke. Nah, untuk nilainya gimana? Untuk nilainya di sini teman-teman lihat ya. Untuk nilai investment in foreign currency-nya itu adalah ya 30.000 dikalikan dengan nilai spot rate di tanggal yang bersangkutan ya. 30.000 dikali dengan spot rate di tanggal yang bersangkutan berarti 30.000 dikali dengan 21.450. Maka dapat nilainya adalah sebesar 643.500.000. Lalu untuk cashnya juga sama, sebesar 643.500.000. Kemudian untuk accounts payable-nya itu harus sinkron dengan nilai cash-nya ya. Jadi harus sinkron. Sebenarnya ada dua cara ya, di mana pertama-tama kita jumlahin dulu semua transaksi terkait dengan accounts payable, entah itu accounts payable yang awal, kemudian untung atau rugi selisih kurs atas accounts payable, atau teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Tapi yang nilai penjumlahan ini buat ngecek aja sama nggak nilainya. Kalau misalkan nilai antara accounts payable sama nilai cash-nya itu nggak sama, nggak sinkron, berarti teman-teman salah ngerjain transaksinya. Ya, ini buat ngeceknya aja. Tapi kalau misalkan pas ujian nggak mau ya udah pede bener, udah yakin bener, berarti langsung masukin aja sama dengan nilai cash-nya. Ya, gitu. Oke, sekarang kita lanjut untuk transaksi berikutnya. Ya, masih di tanggal 19 Desember. Ya, cuma di sini kita nggak transaksi sama perusahaan Inggris lagi, tapi sekarang kita transaksinya dengan Brasco, di mana Brasco itu berdomisili di Korea untuk membeli persediaan barang dagang dari Websco. Websco ini perusahaan kita, di mana total nilai fakturnya adalah sebesar 14.350.000 won. Kedua perusahaan bersepakat untuk melunasinya pada 10 Januari 2023. Berarti dia melunasinya tahun depan, teman-teman. Oke, sekarang kita akan turun dulu, oke. Sekarang kita transaksinya udah beda lagi teman-teman. Yang sekarang transaksinya kita jadi penjualnya. Tadi kan kita transaksinya sebagai pembeli, sekarang kita transaksinya sebagai penjualnya. Nah, pada saat kita menjual barang kepada pelanggan, maka jurnalnya seperti biasa ya, yaitu AR pada sales revenue. Karena ini metodenya periodik, ya, metodenya periodik. AR pada sales revenue. Oke. Nah, ini jurnal untuk mencatat penjualannya. Sekarang teman-teman lihat di soal dia bilang bahwa perusahaan itu melakukan forward contract untuk semua transaksi mata uang US dollar dan won. Nah, berarti ini ada termasuk ya teman-teman, ini termasuk won ya. Nah, karena won itu ada forward contract-nya, maka kita akan buat jurnal terkait dengan forward contract ya. Sekarang untuk jurnalnya ya, di sini saya akan buka dulu. Ini ada nilai transaksi dari won, kemudian jurnalnya. Jurnalnya adalah RP receivable from exchange dealer pada foreign currency to exchange dealer. Oke, lagi-lagi untuk pahamin jurnalnya, saya kasih logikanya dulu ya. Oke, untuk transaksi ekspor ya, si perusahaan pelanggan itu bakal minta barang dari kita, bakal pesen barang, kemudian kita kasih barangnya ke pelanggan. Oke, pada saat kita kasih barang ke pelanggan, barulah kemudian pelanggan kita ini bayar duit dalam bentuk mata uang asing kepada kita. Jadi dia bayar kita itu bentuknya masih dalam won, teman-teman. Ya, bentuknya itu masih dalam won. Nah, baru nanti perusahaan kita itu akan tukar wonnya ke exchange dealer, baru exchange dealer bakal kasih rupiah ke kita. Ya, karena won itu tidak berlaku untuk transaksi Indonesia, melainkan harus menggunakan rupiah. Maka, ya, kenapa pada saat kita akan membayar pada saat kita terima duit
asing ya, duit won dari perusahaan Korea, kita akan pergi ke exchange dealer. Artinya duit ini bakal kita bayarkan ke exchange dealer ya. Duit dalam bentuk won ini bakal kita bayar ke exchange dealer. Makanya ada jurnal foreign currency payable to exchange dealer karena won itu bakal kita bayarkan ke exchange dealer. Kemudian setelah kita bayar ke exchange dealer duit asingnya, si exchange dealer bakal kasih rupiah ke kita ya. Karena kita maunya nanti in the end duitnya itu bakal dalam bentuk rupiah. Makanya di sini keterangannya adalah RP receivable karena nanti si exchange dealer bakal bayarkan kita sejumlah rupiah ya gitu. Itu untuk logika jurnalnya. Jadi lagi-lagi daripada saya langsung kasih jurnalnya gini, tapi nggak ada penjelasan. Jadi teman-teman di ujian bingung apa urutannya gimana. Cukup lihat dari transaksi impor sama lalu transaksi ekspornya. Oke. Nah, sekarang untuk mencari nilainya gimana? Untuk mencari nilainya di sini kita bakal lihat keterangan di soal. Ya, keterangan di tabel ya sebenarnya. Keterangan di tabel terkait dengan spot trade sama forward trade-nya. Sekarang nilai transaksinya ya sales in won-nya itu sebesar 14.350.000. Oke. Berarti untuk jurnal pertama seperti biasa kita ikuti nilai spot rate-nya di mana nilai sales revenue-nya adalah 14.350.000 itu akan kita kalikan dengan spot rate won di tanggal 19 Desember yaitu sebesar 12,35 ya 12,35 maka dapat nilainya adalah sebesar 177.222.500. Oke. Nah, di sini kita akan lanjutkan dulu untuk jurnal yang kedua terkait dengan jurnal forward-nya. Untuk jurnal forward-nya di sini teman-teman lihat caranya sama. Kalau misalkan kita buat jurnal yang forward, kita lihat yang forward rate. Kalau misalkan kita buat yang spot rate, kita lihat yang spot rate-nya. Berarti untuk jurnal kedua, teman-teman cukup lihat forward rate-nya aja. Berarti nilai RP receivable from exchange dealer-nya adalah 14.350.000 itu akan kita kalikan dengan berapa forward rate di tanggal 19 Desember, berarti 12,99. Maka dapat nilainya adalah sebesar 186.406.500. Oke, ini saya tandai dulu ya tadi yang untungnya USD ya. Maka jurnal yang FC payable ini juga mengikuti aja sebesar 186.406.500. Oke, sekarang kita udah selesai untuk transaksi tanggal 19 Desember ya. Dimana tadi 19 Desember ada dua ya, itu tadi ada ralang. Kemudian kita lihat lagi nih ya untuk transaksinya, alur transaksinya. Dimana setelah tanggal 19 Desember, ternyata ada pelunasan nih dari transaksi tanggal 15 Desember dari Websco. Ada pelunasan ya, karena dia bilang dia akan melunasi 1 minggu mendatang pada 22 Desember. Oke, untuk jurnalnya gimana? Ya, seperti biasa kalau misalkan kita ada transaksi entah itu pelunasan, entah itu penyesuaian, maka teman-teman akan buat jurnal jurnal penyesuaian akan adjust dulu nilai untuk accounts payable-nya sama nanti nilai untuk forward kontraknya ya. Nah, jadi kita buat penyesuaiannya dulu sebelum transaksi di mana kita bakal lihat dulu dia ini posisinya gain atau loss untuk accounts payable-nya. Sekarang kita di tanggal 22 Desember ya. Kita di tanggal 22 Desember. Oke, berarti spot rate-nya sebesar sekian. Nah, awalnya saya punya accounts payable itu hanya sebesar 14.220 per dolarnya. Tapi sekarang pada saat saya mau bayar ke perusahaan yang ada di USD ini, saya harus bayar per dolarnya itu sebesar 14.490. Artinya saya harus bayar dengan nominal yang lebih gede ya teman-teman ya. Saya harus bayar dengan nominal yang lebih gede, artinya saya mengalami kerugian atau loss. Makanya jurnal yang pertama di sini adalah transaction loss pada accounts payable. Jadi pakai logika aja ya teman-teman ya. Kita lihat nilainya ya. Kalau misalkan kita harus bayar lebih gede dari perspektif accounts payable, maka kita rugi ya gitu. Oke, jurnal pertama adalah transaction loss pada accounts payable. Oke, kemudian jurnal kedua. Nah, jurnal kedua agak sedikit complicated ya. Jurnal kedua bukan complicated ya, harus teliti ya. Di mana jurnalnya adalah foreign currency receivable from exchange dealer pada transaction gain. Dan di sini bakal saya kasih keterangan dulu ya.
Nanti bakal saya jelasin. Oke, saya jelasin dulu kenapa jurnalnya itu bisa transaction gain ya di sebelah kredit ya. Teman-teman lihat di sini nilainya. Sekarang kita di tanggal 22 Desember ya untuk forward rate-nya. Sama untuk spot rate-nya juga di tanggal 22 Desember. Sekarang teman-teman bandingkan nih, teman-teman bandingkan. Nah, untuk forward logikanya agak sedikit kebalik ya teman-teman ya. Forward logikanya agak sedikit kebalik. Oke. Sekarang forward itu kan secara teori ya, teorinya forward itu kita mengunci nilai teman-teman. Kita kunci nilai. Jadi kita kunci nilai. Saya kunci nilai tukar USD-nya itu 14.211. Ini udah saya kunci teman-teman ya. Ini udah saya kunci. Berarti seterusnya itu bakal tetap sebesar 14.211 pada saat kita mau bayarkan. Sekarang nilai 14.211 ini forward itu sebenarnya sama juga kayak spot rate, dia bisa berubah, tapi kita udah kunci di tanggal 15 Desember. Sekarang saya punya utang sebesar 14.211. Ini nilai yang sudah fix pasti saya bayarkan teman-temannya. Ini nilai yang sudah fix, sudah pasti saya bayarkan 14.211 per dolarnya. Sekarang nilai untuk forward rate-nya itu sebesar 14.360 ya. Artinya ini kan tadi saya bilang ya, nilai yang 15 Desember ini yang fix, ini yang pasti bakal kita bayarkan. Ini nilai fix yang pasti kita bakal bayarkan. Nah, sekarang kalau misalkan saya tidak melakukan forward ya. Kalau misalkan kita forwardnya di tanggal 22 Desember deh ya, kita forwardnya misalkan di tanggal 22 Desember. Saya harus bayar dengan nominal yang lebih gede. Yang kita harus bayar dengan nominal yang lebih gede, yang nilainya sebesar 14.360. Artinya, kalau kita kunci, kita untung ya teman-teman ya. Jadi logikanya agak kebalik ya. Kita kan udah kunci di sini nih. Kita kan udah kunci 14.211 ya. Tapi ternyata forwardnya itu ke depan sebesar 14.360. Artinya kita untung teman-teman. Artinya kita nggak perlu bayar dengan nilai yang lebih gede daripada yang seharusnya. Karena kita udah kunci di 14.211. Ya, jadi paham ya. Karena kita udah kunci di sini, ya. Kita udah kunci di sini, kita bandingkan kalau misalkan ternyata nanti nilai forward net-nya naik, kita untung karena kita cuman bayar dengan nilai yang lebih kecil, teman-teman. Gitu. Jadi kita bayarnya dengan nilai yang lebih kecil. Makanya nilai 14.211 ini kita bandingkan dengan 14.360, kita indikasikan sebagai gain, ya. Makanya jurnalnya adalah transaction gain ya di sebelah kredit. Nah, untuk kenapa ada akun FC receivable from exchange dealer ya? Kenapa? Karena kalau impor, kalau teman-teman lihat ininya lagi, lihat alurnya lagi ya. Kita kan akan pergi ke exchange dealer untuk menukarkan sejumlah duit nih. Jadi kita bakal bayar rupiah ke exchange dealer dan nilai rupiah itu udah pasti ya. Karena tadi seperti yang saya bilang, kalau misalkan kita forward rate, nilai yang payable ini ya, nilai yang payable di tanggal 15 ini udah fix teman-teman. Jadi sampai kapanpun nilainya itu bakal sekian sampai kita bayarkan. Nilainya fix sebesar 355.275. Yang berubah itu cuman dari segi receivable-nya aja ya. Ya, karena nilai receivable ini kan belum pasti nilainya atau barangnya itu belum kita terima dari exchange dealer. Makanya yang akun yang bermain itu cuman si FC receivable-nya aja gitu. Ini untuk logika jurnalnya, kenapa jurnalnya itu bisa kayak gini. Nah, sekarang untuk nilainya ya. Karena di video saya harap teman-teman bisa paham, bisa diputar-putar lagi ya. Kalau misalkan tadi masih bingung kenapa yang forward itu logikanya beda sama logika yang spot rate gitu. Oke, sekarang untuk nilainya. Untuk nilainya, di sini kan loss ya, loss untuk yang spot rate karena yang awalnya 14.220 saya harus bayar sekarang 14.490, berarti untuk nilai loss-nya 14.490 kita kurangin dengan 14.220 kemudian dikali dengan jumlah purchase in USD-nya sebesar 25.000 US dollar. Maka saya akan dapat nilai sebesar 6.750.000 untuk transaction loss-nya. Kemudian jurnal berikutnya adalah kita akan mengakui untuk forwardnya ya, untung atau rugi terkait dengan forward. Tadi untung ya, kenapa saya udah kunci di sini, ternyata yang bakal dibayarkan oleh exchange dealer-nya nanti sebesar 14.360 ya, itu. Maka nilai untuk nilai gain-nya adalah berarti 14.360
itu akan kita kurangin dengan 14.211, kemudian dikali dengan 25.000. Oke, maka akan dapat nilainya sebesar 6.975.000. Oke, ini untuk penyesuaiannya aja nih. Jadi yang dari tadi saya jelasin ini baru masuk ke jurnal adjustment-nya aja sebelum masuk ke jurnal pelunasan. Nah, untuk jurnal pelunasannya gimana? Ya, untuk jurnal pelunasannya yang pertama adalah rupiah payable to exchange dealer, kemudian ada investment in foreign currency, lalu di sebelah kreditnya ada foreign currency receivable from exchange dealer pada cash. Ya, ini sebenarnya untuk susunan jurnalnya logikanya kebalik ya teman-teman ya. Berarti yang payable yang awalnya itu di kredit kepada saat kita bayarkan, payable-nya harus kita kasih nih ke exchange dealer, makanya payable-nya kita debitkan. Kemudian receivable yang awalnya itu saldo normalnya ada di debit ya, yang bakal kita terima dari exchange dealer, sekarang kan udah bayar, berarti kita udah dikasih nih oleh exchange dealernya, makanya ada FC receivable from exchange dealer. Kemudian ada investment in NFC pada cash. Ya, tadi jurnalnya persis kayak yang pelunasan tadi. Nah, untuk nilainya gimana? Untuk nilai RP payable itu seperti yang saya bilang, nilainya udah fix karena kita udah kunci nilainya di 14.211 ya, makanya untuk nilainya fix sebesar 355.275. Itu udah pasti ya. Yang payable-nya itu udah fix nilainya karena kita udah kunci. Kemudian untuk investment saya skip dulu. Yang berikutnya adalah untuk FC receivable. Nah, untuk FC receivable tadi kan kalau impor akun yang bermain itu adalah akun FC receivable. Makanya untuk FC receivable kita nggak boleh langsung masukin yang awal tadi. Nggak boleh 355.275, tapi kita harus akumulasikan dulu dengan transaksi gain or loss terkait dengan forwardnya. Berarti 355 yang merupakan transaksi di awal, kita akan tambahkan. Kenapa ditambahkan? Karena tadi di tanggal 22 tepat sebelum kita membayar itu ada gain. Ya, ada gain. Makanya kita tambahkan dengan 6.975.000. Maka dapat nilainya 362.250. Kemudian untuk investment in FC, ya investment in FC-nya itu mengikuti nilai yang punyanya si FC receivable, nilainya sebesar 362.250. Lalu untuk nilai cash-nya itu mengikuti nilai si RP payable. Karena seperti yang saya bilang tadi, nilai yang kita bayarkan atau nilai payable kita itu kita udah fix, udah kita kunci di sebesar 14.211. Nah, terakhir adalah jurnal untuk offset accounts payable-nya, di mana jurnalnya adalah accounts payable pada investment in FC. Nah, ini saya kasih tips and trik supaya teman-teman tahu nih ngerjainnya itu benar atau salah. Ya, harusnya kan jurnal itu balance ya antara debit dengan kredit, di mana nilai untuk investment in FC tinggal ngikutin nilai yang ada di atasnya aja sebesar 362.250. Nah, untuk nilai accounts payable-nya gimana? Untuk nilai accounts payable-nya teman-teman sama tadi kayak FC receivable ya. Jadi FC receivable sama accounts payable itu bakal sama nanti in the end nilainya. Ya, kita cek ya. Sekarang nilai accounts payable itu tadi kan ada dua kali transaksi ya. Pada saat transaksi pembelian dan tadi pada saat adjustment ya, di mana dua-duanya itu sama-sama ada di kredit, makanya kita jumlahkan. Di mana tadi 355.500 kita akan tambahkan dengan nilai loss-nya itu sebesar 6.750.000. Maka teman-teman akan dapat nilai sebesar 362.250. Nah, ini untuk ngeceknya. Kalau misalkan total accounts payable itu nggak balance sama nilai investment in FC, maka teman-teman pasti salah ngerjain soalnya. Karena jurnal itu hakikatnya adalah antara debit dan kredit itu harus balance. Ya, itu sedikit tips and trick kalau misalkan teman-teman mau tahu nih ngerjain transaksinya udah benar atau belum. Kalau misalkan udah pede benar, nggak apa-apa, langsung ikutin aja nilai investment in FC-nya. Tapi kalau misalkan ternyata tadi pengerjaan FC receivable-nya ada salah, yaitu teman-teman bisa cek caranya dengan lihat saldo accounts payable-nya. Gitu. Itu untuk ngeceknya. Lalu kita lanjut, sekarang udah nggak ada lagi transaksi yang reguler ya. Sekarang karena udah ke tanggal 22 yang nanti tanggal 10 Januari, maka kita akan masuk ke adjustment dulu karena dia bilang tutup bukunya per 31 Desember. Oke. Di sini untuk transaksi adjustment ya, sebenarnya kalau misalkan teman-teman lihat di sini untuk
yang transaksi pertama kan udah clear ya, yang pembelian dengan post sterling udah clear, berarti nggak ada AJP lagi. Lalu transaksi yang kedua itu pembelian dalam US. Pembelian dalam US udah clear teman-teman, karena tadi baru aja yang kita kerjain panjang lebar kita udah lunasin. Dan berarti yang tertinggal itu cuma transaksi terkait dengan penjualan dalam won, ya, penjualan dalam mata uang won. Oke. Nah, penjualan dalam mata uang won itu ada apa? Itu ada istilahnya itu forward ya, ada forward. Ada forward berarti kita akan sama juga kayak AJP yang tanggal 22 Desember tadi, kita akan buat AJP terkait dengan AR karena ini kita jual, sama kita akan buat jurnal terkait dengan nilai nilai payable-nya ya. Kita akan buat jurnal terkait dengan account receivable sama terkait dengan payable-nya ya. Nah, pertama-tama jurnal terkait dengan account receivable-nya terlebih dahulu. Teman-teman lihat, ini untuk yang account receivable berarti kita lihat spot rate-nya ya. Spot rate per 31 Desember ya, per 31 Desember itu adalah 12,78 untuk spot rate-nya. Dan pada saat di awal itu nilainya sebesar 12,35. Nah, sekarang kita dari perspektif penjual teman-teman. Sekarang perspektifnya beda lagi. Tadi yang di soal-soal sebelumnya kita perspektifnya sebagai tukang utang. Sekarang kita perspektifnya sebagai penjual yang punya piutang ya. Awalnya saya punya piutang ya sebesar 12,35. Awalnya segini nih, ya. Awalnya segini 12,35. Tapi pada saat tanggal 31 Desember ternyata nilai tukar antara won dengan rupiah itu menjadi 12,78. Artinya saya ada kenaikan ya teman-teman. Jadi yang awalnya itu saya terima hanya sebesar 12,35. Kemudian yang saya terima itu ternyata nilainya bisa jadi 12,78, artinya ada peningkatan. Ya, ada peningkatan. Berarti kalau misalkan kita bisa terima piutang dengan nilai yang lebih tinggi, ya ini mulai logika nih. Kita bisa terima piutang dengan nilai yang lebih tinggi, maka kita akan catat sebagai gain, ya gain. Maka jurnalnya adalah account receivable pada transaction gain. Ya. Kenapa tadi saya bilang nilainya lebih gede ya, nilai account receivable yang diterima bisa lebih gede, makanya kita akan akun sebagai gain. Oke. Nah, kemudian jurnal kedua ini terkait dengan forwardnya, yang forward. Ya, teman-teman lihat di sini untuk forwardnya, forward yang kita kunci di tanggal 19 Desember itu adalah 12,99. Nah, ternyata di tanggal 31 Desember itu nilainya 12,99 juga, teman-teman. Ya, berarti nilainya sama, nggak ada kenaikan atau penurunan. Maka teman-teman akan menandain di bagian keduanya itu sebagai no entry. Ya, teman-teman akan tandain sebagai no entry. Ya, sebenarnya di kunci jawabannya nggak ada, tapi saya minta nanti kalau misalkan kasus di ulangannya itu persis kayak yang di sini, ya. Nah, teman-teman harus buat ketik no entry. Jadi saya tahu teman-teman itu ngerjain untuk yang poin AJP-nya ini, ya. Walaupun saya tahu di sini nggak ada zona penyesuaiannya, tapi tulis saja no entry, ya. Tulis no entry kan nggak terlalu ribet ya. Nah, untuk sekarang untuk nilainya gimana? Untuk nilainya berarti ya kita tinggal lihat aja nih, ada gain. Ya, untuk gainnya berarti kita kurangin 12,78 dikurang dengan 12,35, ya. Baru kemudian kita kalikan dengan nilai transaksi in won-nya, ya. Jadi kita kurangin yang spot rate-nya 12,78 dikurang 12,35, kemudian dikali dengan 14,350. Maka teman-teman akan dapat nilai sebesar 6.170.500. Oke, lanjut untuk transaksi berikutnya, untuk transaksi pelunasan nih, ya. Untuk transaksi pelunasan di sini teman-teman lihat. Ini berarti dari tanggal 10 ya, dari tanggal 10 Januari. Ya, berarti ini transaksinya terkait dengan won tadi ya, karena yang tersisa cuma dari won doang. Oke, sebelum kita lanjut untuk pelunasannya, kita harus buat adjustment dulu. Jadi selalu ya teman-teman ya, kalau forex exchange ya, kalau forex teman-teman selalu buat adjustment dulu, entah itu pada saat penyesuaian ataupun pada saat tanggal pelunasan. Itu wajib sebelum membuat jurnal pelunasannya. Oke, untuk jurnal adjustment-nya, teman-teman lihat lagi lihat spot rate sama lihat forward rate-nya. Oke. Di sini kita bandingkannya dengan tanggal AJP ya, karena tadi di tanggal 31 kita udah adjust, berarti kita bandingkannya dengan tanggal AJP, bukan dengan tanggal yang awal tadi. Berarti yang ini sekarang saya bisa hapus.
ya. Nah, sekarang kita bandingkannya antara 31 Desember dengan 10 Januari. Sekarang saya punya piutang, ya. Saya punya piutang itu awalnya 12,78, ya, 12,78. Kemudian ternyata saya bisa terima, ya. Saya bisa terima menjadi nilainya sebesar 12,87. Artinya saya mengalami keuntungan ya teman-teman ya. Saya mengalami keuntungan karena nilai piutang yang diterima bisa lebih gede. Makanya jurnal awalnya adalah accuracy variable pada transaction gain. Oke. Nah, kemudian jurnal kedua ya, jurnal kedua itu terkait dengan foreign currency payable-nya ya, foreign currency payable. Oke. Nah, untuk foreign currency payable teman-teman lihat di sini. Awalnya saya kunci di 12,99 ya. Saya kuncinya di sini nih awalnya nih ya, saya kuncinya di sini. Ya. Kemudian ternyata setelah saya kunci di 12,99 ini perspektifnya sebagai yang punya piutang ya. Saya kunci awalnya 12,99, tapi ternyata di masa mendatang di tanggal 10 Januari nilainya itu meningkat jadi 13,09. Artinya kita mengalami loss ya teman-teman ya. Kita mengalami loss. Makanya transaksinya di sini adalah gain. Kenapa? Karena prinsipnya sama ya, sama dengan yang kita punya piutang tadi ya. Kalau piutang dia agak sinkron teman-teman, dia agak sejalur. Kalau yang piutang awalnya kan kita terima cuman bisa 12,99, tapi ternyata nanti yang kita terima itu bisa lebih. Ya, sorry. Nah, tadi saya salah logikanya. Yang awalnya itu 12,99, kemudian kita bisa terima menjadi 13,09. Berarti kita mengalami gain. Makanya jurnalnya adalah FC payable to ED pada transaction gain. Karena nilai yang bisa kita terima dari exchange dealer, ini kan ekspor ya. Nilai yang kita terima dari exchange dealer itu bisa lebih gede. Ya. Nah, sekarang untuk nilainya. Untuk yang accuracy variable, ini teman-teman lihat nilai spot rate-nya berarti 12,87 dikurang dengan 12,78 kemudian dikalikan dengan nilai transaction in one-nya sebesar 14.350. Maka dapat nilai transaction gain-nya sebesar 1.291.500. Oke. Kemudian untuk jurnal yang kedua, di sini teman-teman lihat lagi. Tadi kita bandingkan yang untuk transaction gain-nya ya. Kita bandingkan. Bandingkannya bukan dengan forward rate lagi ya. Kalau tanggal pelunasannya tadi saya sempat salah lagi nyampaikannya. Nah, tadi kalau misalkan kita mau nentuin gain atau loss terkait dengan forward pada saat pelunasan, teman-teman bandingkan, ini sudah saya kasih catatan kecil juga, teman-teman bandingkan antara nilai forward dengan nilai spot rate yang di tanggal yang bersangkutan. Ya, berarti ini saya hapus dulu ya, berarti ini saya salah tandain ya, ini saya salah tandain. Tadi kan kalau misalkan pada saat AJP, kita nandainnya gini kan ya, kita nandainnya berarti setarain ya, kita nandainnya forward dengan forward, spot rate dengan spot rate. Tapi kalau pelunasan, forward itu agak beda. Forwardnya itu kita bandingkan dengan spot rate di tanggal yang bersangkutan. Ya, forward rate-nya itu kita bandingkan dengan pelunasan di tanggal yang bersangkutan. Jadi, ini untuk yang AR ya teman-teman, ini untuk yang AR. Jadi kalau accounts payable kita bandingkan antara tanggal dengan tanggalnya. Oke. Nah, untuk yang forward rate yang untuk bagian piutang, maka teman-teman bandingkan 12,99 dan 12,87 ya. Ini tadi gain kenapa? Ya. Karena saya udah kunci di nilai 12,99 ya, ini nilai yang saya udah kunci 12,99. Nah, ternyata pada saat di tanggal 10 Januari ya, nilai spot rate-nya itu turun menjadi 12,87. Berarti saya kunci ya, ini logikanya saya kunci di nilai yang lebih tinggi. Saya kunci di nilai yang lebih tinggi sebesar 12,99. Makanya tadi kita mengalami gain. Nah, tadi saya salah logikanya. Ya, ini untuk yang ini saya salah tandain. Makanya tadi saya salah jelasin. Oke, berarti untuk yang jurnal yang kedua ini, ya, untuk nilai transaction gain-nya itu kita bandingkan forward terakhir dengan spot rate tanggal yang bersangkutan. Berarti transaction gain, ya, transaction gain nilainya adalah sebesar 12,99 dikurangin dengan 12,87, ya. Kemudian dikalikan dengan nilai transaction in one-nya sebesar 14.350.000. Maka
dapat nilainya adalah sebesar 1.722.000. Oke. Nah, ini untuk transaksi yang penjualan ya teman-teman, yang pada saat si pelanggannya itu lunasin. Kalau dia forward, kita bandingkannya jangan dengan forward juga, tapi kita bandingkannya dengan spot rate. Ya, tadi saya keliru. Kemudian untuk jurnal berikutnya adalah terkait dengan jurnal pelunasan. Di mana untuk jurnal pelunasan, pertama-tama kita masukin dulu akun investment in foreign currency pada akun receivable. Ya. Nah, untuk nilai core receivable-nya itu adalah semua akumulasi terkait dengan transaksi core receivable dari mulai tanggal timbulnya, ya, akun receivable di debit 17722.500, kemudian ditambah lagi di AJP-nya sebesar 6170, dan terakhir ditambah lagi 121.500. Maka dapat nilai AR-nya sebesar 184.684.500. Dan untuk nilai investment in FC-nya ini adalah teman-teman kalikan nilai spot rate-nya dengan nilai sales inward-nya. Itu bakal sama. Ini buat ngecek transaksinya balance atau enggak. Lalu lanjut, berikutnya kita akan membuat jurnal pelunasan. Di mana tuh jurnal pelunasan persis yang mirip-mirip kayak jurnal yang pembelian tadi, cuma kita balik aja posisinya. Ya, ada akun FC payable to excess dealer. Kenapa? Karena pada saat kita akan pada saat kita melakukan ekspor, ya, kita akan bayarkan sejumlah foreign currency kepada exchange dealernya, ya. Kita akan bayar sejumlah foreign currency kepada exchange dealernya. Dan yang di lock itu adalah nilai forward rate. Yang di lock itu kan forward rate. Forward rate-nya itu nanti nilai yang bakal dibayarkan oleh exchange dealer. Jadi gimana pun kondisinya, mau dia naik atau turun, nilai yang bakal kita terima dari exchange dealer adalah sebesar 12,99. Oke. Nah, maka kita masukin, ya. Nah, untuk nilai yang RP receivable from exchange dealer, di sini teman-teman lihat, ya, kenapa dia di kredit, karena kan receivable itu awalnya di debit, ya. Pada saat kita mau lunasin, maka kita akan taruh di kredit. Untuk nilai FC payable-nya, di sini teman-teman lihat, ya, teman-teman lihat dari nilai transaksi dikurangin dengan nilai adjustment tadi, karena FC payable-nya itu ada di debit, ya. Maka 186.406.500 dikurang 1722. Kemudian untuk nilai RP receivable-nya, itu RP receivable-nya kita melihat karena ini udah nilainya udah fix, maka kita ambil nilai yang dari transaksi 19 Desember sebesar 186.406.500. Kemudian untuk nilai cash-nya, itu kita ambil dari nilai RP receivable, ya, karena yang bakal dibayarkan oleh exchange dealer itu setara dengan nilai receivable-nya yang tadi udah kita lock dan udah pasti. Kemudian yang untuk investment-nya kita tinggal ambil dari nilai yang jurnal yang di atas, investment MSC pada AR-nya sebesar 184.684.500. Oke. Sekarang kita udah kelar untuk pembahasan problem 3. Berikutnya kita akan lanjut dengan pembahasan problem 2. Untuk problem 2 saya nggak bakal terlalu jelasin terlalu detail lagi terkait dengan terkait dengan pembahasan problemnya, karena tadi di problem 3 saya udah jelasin semua logikanya. Jadi di sini kita agak speed run. Untuk pembahasan problem 2, ya, untuk problem 2 di sini kita lihat ada Yoflex in Missouri, di mana perusahaan ini melakukan import dan ekspor terkait dengan grains. Lalu perusahaan ini mempunyai tutup buku per 30 September. Dan metode yang digunakan adalah periodic inventory system. Lalu di soal juga dikasih tahu terkait dengan transaksi selama tahun 2021. Di sini ada transaksi, kemudian ada mata uangnya, dan dikasih tahu bahwa per 30 September, ya, ada forward rate untuk crown, ya, crown, dan untuk foreign sebesar sekian. Dan teman-teman diminta untuk membuat semua jurnal transaksi, penyesuaian serta pelunasan. Kalau misalkan ada piutang yang belum dilunasi, teman-teman. Sekarang kita masuk ke tanggal 1 September. Tanggal 1 September di sini dia bilang menjual 1 juta gandum kepada perusahaan Norwegia, di mana harganya di mana totalnya itu sebesar 16.500 kron. Dan
dia bilang pelunasannya itu akan dilakukan pada 30 Oktober ya. Oke, kita tandain dulu yang ini. Dan di tanggal 1 September juga ini sebenarnya terkait dengan info aja ya, terkait dengan info aja. Dia bilang bahwa manajemen YoFlex ini mengira-ngira bahwa Kron ini bakal mengalami kayak penurunan di nilainya. Makanya mereka melakukan forward contract. Forward contract ya. Forward contract-nya dia bilang per 30 Oktober di mana nilainya itu untuk 1 US dollar adalah 0,1442 Kron. Oke. Nah, sekarang seperti biasa kalau kita membuat jurnal terkait dengan penjualan yang ada forwardnya, maka teman-teman akan buat jurnal dulu, di mana jurnal yang pertama itu adalah AR pada sales revenue. Kemudian masukin nilai transaksi sales in Kron-nya, dan jurnalnya adalah FC receivable as receivable from exchange dealer pada FC payable to exchange dealer. Oke, ya. Nah, receivable tadi saya sudah jelasin ya, karena kalau untuk alur transaksi ekspor yang bakal dibayarkan oleh exchange dealer adalah mata uang negara domisili atau mata uang fungsional negara asal, di mana Missouri ini ada di Amerika Serikat, teman-teman, makanya mata uangnya USD. Sekarang untuk nilainya gimana? Untuk nilai spot rate ya, untuk jurnal yang pertama terkait dengan AR pada sales revenue, berarti kita lihat nilai Kron ya, nilai Kron di tanggal yang bersangkutan, di mana nilai Kron pada 1 September adalah sebesar 0,1480. Maka nilai ini akan teman-teman kalikan dengan nilai sales in Kron-nya sebesar 16.500. Maka kita kalikan sehingga akan dapat nilai sebesar 2.442.000 ya. Kemudian di sebelah debitnya itu ada AR juga sebesar 2442. Kemudian untuk jurnal forwardnya ya, dia bilang bahwa dia kunci nilai ya. Dia kunci nilai ya. Kalau misalkan teman-teman tadi lihat soalnya, dia kunci nilai forwardnya, forward contract to sell 16.500 Kron ya di 30 Oktober sebesar 0,1442. Maka kita masukin nilai per Kronnya adalah sebesar sekian. Nah, maka untuk nilai jurnalnya adalah teman-teman tinggal kaliin aja nih ya, di mana kita kalikan 0,1442 kita kalikan dengan 16.500. Oke. Nah, ini untuk jurnal transaksi yang pertama terkait dengan penjualan biasa dengan forwardnya. Lalu di tanggal berikutnya, tanggal 5 September, dia bilang menjual 1 juta gandum kepada Tokyo Company ya, sebesar 5.300.000 yen ya. Ini harusnya yen ya teman-teman, yang bukan dolar ya. Jadi harusnya ini 5.300.000 yen. Kemudian pembayarannya itu akan dilakukan pada tanggal 5 November. Oke. Nah, pembayarannya dilakukan 5 November. Untuk transaksi Tokyo ini dia nggak ada bilang ada forward ya. Biasanya kan kalau di soal kayak gini kan tipenya tadi kalau di soal yang di problem 3 itu lebih jelas. Di awalnya dia kasih tahu forwardnya buat apa aja. Tapi kalau di problem 2 ini forwardnya itu dikasih per transaksi. Dan kebetulan di tanggal 5 itu nggak ada forward yang nggak ada keterangan lagi di bawahnya. Perusahaan melakukan forward sebesar sekian-sekian. Maka jurnalnya langsung masukin AR pada sales revenue. Dan masukin nilai transaksi sales in yen-nya. Ya, untuk nilai AR-nya, ya, nilai AR-nya berarti teman-teman tinggal kalikan ya. Nilai in yen-nya kan 5.300 nih ya. Sales in yen-nya kan 5.300 yen, ya. 5.300 yen. Nah, kita lihat spot rate pada tanggal 5 September untuk yen di mana nilainya sebesar 0,00740. Artinya 0,00740 kita kalikan dengan 5.300 atau kita kalikan dengan sel ini juga bisa ya. Nilainya bakal jadi sebesar 39.220 dolar. Lalu untuk tanggal 15 September ya, dia bilang membeli grain dari perusahaan exporting yang berada di Hungari atau Hungaria, di mana kontraknya itu ada payment sebesar 20 juta foreign
dan bakal dilunasi pada 15 Oktober. Nah, ini saya harus tandain dulu. Ya, ada pelunasan pada tanggal 15 Oktober. Dan di tanggal 15 September ini dia juga bilang bahwa ada forward 20 juta foreign ini di tanggal 15 Oktober ya dengan nilai sebesar sekian per foreignnya. Oke. Berarti karena ini transaksi pembelian ya, dia bilang membeli, maka ini transaksi pembelian, maka kita akan buat jurnal yang pertama adalah purchase pada accounts payable. Ya. Masukin nilai sales in foreign-nya. Nilai salesnya itu sebesar 20 juta. Oke. Ini harusnya bukan sales ya, harusnya ini purchase ya. Harusnya purchase nih, ditipu di jawabannya. Nilai purchase in foreign-nya. Kemudian jurnal yang kedua, karena di sini ada forward, maka kita masukin FC receivable pada S payable. Ya, jangan lupa dimasukin nilai forward contract-nya. Nah, untuk nilai forward contract-nya di soal dia bilang sebesar 0,0649, kita masukin per foreign. Nah, sekarang kita akan coba mengisi nilainya. Untuk nilai yang purchase pada accounts payable itu kita lihat foreign per tanggal 15 September, di mana nilai foreign-nya itu spot rate-nya 0,00643. Maka kita kalikan 0,00643, kita kalikan dengan nilai 20 juta foreign sesuai dengan nilai transaksi yang ada di soal. Oke. Maka nilainya sebesar 128.600. Lanjut untuk yang transaksi yang forward gimana? Untuk yang transaksi di forward berarti kita tinggal kalikan aja nih 0,00649 dikali dengan berapa nilai purchase in foreign-nya, berarti tinggal kita kalikan aja. Ya, berarti 128.900. Lanjut untuk transaksi di tanggal 18 September. Tanggal 18 September dia bilang ada menjual 500 ton soybean ini kacang kedelai ya, menjual 500 ton kacang kedelai kepada Abel dan Born Ltd ya, di mana nilainya sebesar 48.000 Kanadian dolar dan pembayarannya itu akan dilakukan pada 17 Desember. Oke. Nah, karena ini transaksinya kayak Tokyo tadi, di mana dia nggak ada bilang notabene-nya itu ada forward atau enggak, maka kita asumsikan untuk transaksi ini dia tidak pakai forward, ya, dia tidak pakai forward. Maka masukin jurnalnya karena kita di sini jual yaitu AR pada sales revenue dan masukin ada sales in Canadian dollar. Untuk nilainya berarti kita bakal lihat spot rate untuk Canadian dollar per 18 September, di mana nilai spot rate-nya itu sebesar 0,8245. Berarti 0,8245 ini bakal kita kalikan dengan nilai sales in Canadian dollarnya sebesar 48.000. Ya, kita kalikan dengan 48.000 sehingga dapat nilai AR pada salesnya adalah sebesar 39.576. Oke. Sekarang untuk transaksi yang reguler kita udah kelar. Sekarang kita akan buat AJP untuk keempat transaksi di atas karena kebetulan belum ada yang dilunasin ya. Jadi dari yang penjualan kepada Norwegian Company sama untuk penjualan kepada Abel and Born Ltd ini belum ada pelunasannya. Jadi semuanya kita bakal buat AJP-nya. Nah, karena AJP-nya itu karena kenapa kita buat AJP? Karena kalau teman-teman baca soalnya lagi, dia punya tutup buku ya. Dia punya tutup buku itu per 30 September. Beda tadi kalau kayak tanggal 3 problem 3 itu mirip-mirip kayak transaksi penyesuaian biasa di mana dia tutupnya itu di tanggal 31 Desember. Sekarang kita akan coba mulai dari yang pertama dulu yaitu terkait dengan Norwegian Company ya, Norwegian Company. Nah, di Norwegian Company dia bilang bahwa tadi ada penjualan ya sebesar 16.500.000 kron, di mana dia juga pakai forward contract. Maka kita bakal buat AJP-nya dulu untuk yang nilai untuk account receivable-nya. Sekarang ini semuanya akan saya blok karena kita akan bandingkan untuk spot rate dengan spot rate-nya. Ya. Nah, di sini untuk yang kron ya, saya punya piutang ya. Nah, saya ajak teman-teman berpikir lagi, saya punya piutang itu 0,1480 awalnya.
Kemudian pada saat tanggal 30 September ternyata nilai kronnya itu sebesar nilai piutang saya itu sebesar 0,1455. Ini kita perspektifnya sebagai yang punya piutang, maka kita bakal mengalami kerugian teman-teman karena ya nilai yang diterima lebih kecil ya. Yang awalnya saya cuma bisa terima, yang awalnya saya seharusnya bisa terima sekian, tapi ternyata yang saya terima lebih kecil sebesar 0,1455. Maka ini adalah transaction loss pada akun receivable. Ya. Untuk nilainya, ini saya langsung tembak nilainya aja. Untuk nilainya berarti kita selisihin, berarti 1480 dikurang dengan 1455 dikali dengan berapa nilai sales in kronnya. Nilainya adalah sebesar 16.500.000. Kemudian untuk nilai yang transaksi yang zona kedua itu terkait dengan penyesuaian forwardnya, di mana di sini ya forwardnya itu awalnya dia kunci di 0,1442 per kronnya, dan nilai kron di tanggal 30 September ya nilainya itu adalah 0,1450 nilai untuk kron ya. Awalnya saya kunci nilainya di sini ya, utangnya, dan sekarang nilai kronnya itu menjadi sebesar 14,5. Ini saya sebagai yang punya piutang, maka ini lagi-lagi transaksinya adalah transaction loss. Kenapa? Karena yang awalnya itu saya kunci di 1442, tapi ternyata di akhir forward rating itu bisa diterima sebesar 14,5. Makanya kita mengalami loss karena nilai yang diterima itu harusnya bisa lebih gede lagi nih kalau saya kuncinya di belakangan di tanggal 30 September ya. Makanya ini ada transaction loss. Nilainya berarti 0,1442 kita akan kurangin dengan nilai belum saya tandainya. Kita akan kurangin dengan nilai forward contract per 30 Septembernya. Kemudian kita kalikan dengan berapa nilai sales in kronnya sebesar 16.500.000. Maka kita akan dapat nilai sebesar 13.200. Lanjut untuk transaksi 30 September. Untuk 30 September yang perusahaan kedua itu terkait dengan penjualan kepada perusahaan di Tokyo. Nah, perusahaan di Tokyo agak gampang karena dia nggak pakai forward ya. Nah, cuma kita lihat lagi spot rate-nya. Spot rate untuk yen pada saat transaksinya adalah 0,00740. Ini kita jual ya teman-teman ya, kita jual. Awalnya itu piutang saya 0,00740. Tapi di tanggal 30 September ternyata nilai piutang saya itu menjadi 0,00736. Artinya yang saya terima nilainya sekarang jadi lebih kecil ya teman-teman ya, karena ini posisinya kita menjual. Maka kita akan mencatat sebagai transaction loss pada akun receivable. Oke. Untuk nilainya, berarti kita tinggal selisihin aja. Berarti 0,740 dikurangin dengan 00736. Kemudian kita kalikan dengan sales in yen-nya sebesar 5.300.000. Maka dapat nilai sebesar $212. Jangan panik ya teman-teman ya. Kalau misalkan nanti tiba-tiba ketemu nih, transaksinya biasanya ratusan ribu, tiba-tiba untuk yang adjustment forex-nya tiba-tiba jadi kecil banget. Ya itu jangan panik. Kalau misalkan teman-teman yakin dengan cara pengerjaannya, udah ikutin step-stepnya dengan benar, ya pasti benar lah, walaupun angkanya sedikit aneh di sini. Kemudian transaksi berikutnya kita akan melakukan penyesuaian terkait dengan perusahaan yang ada di Hungaria, ya di Hungari, di mana dia dalam foreign, ya oke. Nah di yang foreign ini juga ada forwardnya. Maka pertama-tama kita berjurnal terkait dengan spot rate-nya dulu, di mana di tanggal 30 September ya spot rate untuk foreign sebesar 0,06433 dan foreign pada saat transaksi di tanggal 15 September itu adalah 0,006430. Oke. Awalnya ini pembeli ya, ini kita accounts payable, kita purchase. Awalnya kita membeli, saya punya utang 0,06430.
Kemudian jalan beberapa waktu, ternyata sekarang saya punya utang itu menjadi 0,06433. Ya, artinya nilai utang yang saya bayarkan itu harus itu menjadi lebih gede ya, menjadi lebih gede. Makanya kita akan akuin sebagai transaction loss pada accounts payable. Oke. Untuk nilainya kita tinggal kurangin aja yang tadi, di mana nilai spot rate di tanggal pembelian sebesar di tanggal penyesuaian 0,06433 kita kurangin dengan 0,06430 dikali dengan 20 juta yang merupakan nilai pembelian dalam foreign-nya. Sehingga dapat nilai sebesar 60 dolar. Lanjut untuk penyesuaian terkait dengan forward-nya ya, untuk forward-nya. Untuk forward awalnya kita kunci nilainya sebesar 0,00649 per foreign-nya. Dan di tanggal 30 September ya foreign-nya itu sebesar 0,00640. Artinya saya kunci ya yang nilai utang saya kunci nilai utang saya itu sebesar 0,0649 dan sekarang nilai utangnya kalau misalkan saya lock-nya di tanggal 30 September itu 0,00640. Artinya saya rugi lagi ya teman-teman ya, saya rugi lagi. Kenapa? Karena di sini kalau misalkan saya nggak lock atau saya lock di akhir periode itu nilai utangnya bisa lebih kecil. Makanya di sini muncul lagi yang namanya transaction loss. Oke. Untuk nilainya berarti kita tinggal kurangin ya. Kita tinggal kurangin ini forward contract per 30 September. Kita kurangin berarti 0,00649 yang merupakan nilai forward di tanggal yang bersangkutan. Kita kurangin dengan forward contract di tanggal 30 September. Kemudian dikali dengan berapa nilai purchase in foreign-nya sebesar 20 juta. Maka dapat nilainya adalah sebesar 1.800 untuk loss-nya. Lanjut berikutnya adalah untuk tanggal 30 September ini terkait dengan yang Canadian dollar ya. Untuk yang Canadian dollar dia nggak pakai forward berarti jurnalnya nggak panjang ya. Untuk yang Canadian dollar pada saat transaksi di tanggal 18 September ya kita penjual ya teman-teman ya, kita penjual. Awalnya itu piutang saya 8245. Tapi ternyata di tanggal 30 September piutang saya itu menjadi 8243. Artinya ada penurunan lagi teman-teman ya. Saya terima nilainya itu menjadi lebih kecil. Makanya lagi-lagi muncul transaction loss. Oke, transaction loss pada AR. Untuk nilainya kita tinggal kurangin aja. Di mana spot rate di tanggal 30 September kita kurangin dengan spot rate di tanggal 18 September kemudian dikali dengan 48.000. Ya, maka kita akan dapat nilai transaction loss-nya adalah sebesar 9,60 dolar. Oke. Nah, lanjut setelah buat AJP kita akan buat settlement untuk setiap transaksi ini ya. Kita akan buat settlement atau pelunasan. Pelunasan yang pertama adalah pelunasan terkait dengan transaksi ya. Kita lihat lagi soalnya. Pelunasannya itu kita lihat dari transaksi tanggal ini. Kita lihat transaksi tanggal 15 Oktober ya. Karena ini yang paling awal daripada semuanya. Yang tadi kan ada tanggal 30, ada yang tanggal 5 November, ada tanggal 15 dan ada tanggal 17 Desember. Nah, kita lunasin dulu dari yang paling awal ya, yang paling awal, tanggal 15 Oktober. Tanggal 15 Oktober itu terkait dengan transaksi dalam foreign yang perusahaan dari Pungali tadi. Sebelum kita melakukan pelunasan, maka seperti biasa kita lakukan adjustment dulu terkait karena di sini kita membeli terkait dengan accounts payable dan terkait dengan forward-nya. Oke. Nah, untuk yang nilai adjustment yang untuk accounts payable ya, teman-teman lihat di sini ya. Sekarang kita bandingkannya bukan dengan tanggal transaksi lagi, tapi sudah bandingkannya dengan tanggal transaksi pelunasan dengan transaksi AJP. Nah, sekarang kita di tanggal 15 Oktober untuk foreign ya. 15 Oktober untuk foreign. Nah, di mana di sini ya nilai spot rate-nya itu awalnya yang nilai utang saya yang awalnya itu 0,00643 yang sudah kita adjust tadi, sekarang
nilainya jadi 0,06435, artinya naik lagi ya teman-teman ya. Artinya nilai utang yang saya bayarkan yang awalnya sebesar sekian itu naik menjadi 6435, artinya ada loss lagi. Maka jurnalnya adalah transaction loss pada accounts payable. Nilainya tinggal kita cari dengan kita selisihin antara spot rate dengan nilai AJP-nya, kemudian kita kalikan dengan nilai foreign-nya sebesar 20 juta. Maka dapat nilai transaksinya yang pertama ini adalah sebesar transaction loss $40 pada accounts payable $40. Kemudian untuk jurnal kedua terkait dengan forward, di mana yang forward ya karena ini udah transaksi pelunasan ya, transaksi pelunasan, maka kita nggak boleh lagi nih bandingkan antara forward dengan forward, tapi kita bandingkan forward ya, forward yang di tanggal 30 September dengan spot rate di tanggal yang bersangkutan ya. Ini berlaku untuk semua transaksi ya, kalau misalkan ada forward. Kalau misalkan entah itu piutang, entah itu utang, teman-teman bandingkan forward terakhir dengan spot rate tanggal yang bersangkutan ya. Nah, tadi saya salah jelasin nih pada waktu 3. Tadi saya jelasin sampai saya ngulang berapa kali bahwa ini ya untuk yang forward rate kita bandingkan dengan spot rate ya. Oke. Sekarang forward rate untuk foreign yang terakhir itu 0,06400 ya. Saya harus bayar sesuai forward kontraknya sebesar sekian ya. Nah, ternyata di tanggal pelunasan itu nilainya 0,00435 ya. Maka di sini kita akan mengalami yang namanya itu transaction gain. Kenapa nilai yang kita bayarkan itu ternyata lebih kecil daripada nilai yang seharusnya ya. Ini kan yang kita bayarkan yang forward kontrak ya 0,0064. Tapi ternyata di nilai tukarnya 6435. Artinya yang karena kita kunci, kita bisa mengantisipasi untuk bayar lebih kecil. Makanya kita tulis sebagai gain. Untuk nilainya berarti kita kurangin nilai forwardnya yang tadi ya 0,0064, kita kurangin dengan 6435 yang merupakan spot rate-nya. Lalu kita kalikan dengan 20 juta sesuai dengan nilai purchase in foreign-nya. Oke. Lanjut, setelah buat jurnal terkait dengan penyesuaian, maka berikutnya kita buat jurnal pelunasan. Nah, untuk jurnal pelunasan saya langsung masukin full aja karena jurnalnya udah pasti gini. Yang pertama adalah terkait dengan payable to excess dealer. Di sini kita impor ya. Nah, kita impor, maka nilainya adalah sebesar nilai yang ada di transaksi di awal. Karena ingat di alur impor kita akan membayar sejumlah dolar yang merupakan mata uang domestik kita ke excess dealer, makanya nilainya udah pasti fix sebesar sekian. Apalagi kita ada forward, maka nilainya kita udah kunci. Maka nilainya 129.800. Lanjut untuk investment kita skip dulu. Lanjut untuk yang FC receivable. Yang FC receivable itu kita akan melihat akumulasi dari transaksi-transaksi yang ada sebelumnya ya. Di mana kita akan jumlahin dari yang transaksi yang di awal munculnya tadi, kemudian kita kurangin. Kenapa kurangin? Karena ada transaction loss ya. Dan terakhir kita tambahin karena adanya receivable ya. Ada transaction gain, makanya kita tambahin. Maka dapat nilainya sebesar 128.700. Nah, untuk nilai investment in foreign currency itu mengikuti yang receivable. Untuk yang cash itu mengikuti nilai yang payable-nya. Sekarang untuk yang jurnal yang terakhir untuk pelunasan ya, ini tinggal melihat dari spot rate di tanggal yang bersangkutan untuk accounts payable-nya. Ini buat yang ngecek. Ya, ini buat yang ngecek. Sebenarnya kalau mau singkat, ini kita langsung masukin investment pada accounts payable udah pasti sama kalau kalian udah pede ngertinya benar. Tapi kalau kalian mau ngecek caranya gimana? Caranya adalah kita kalikan spot rate foreign di tanggal yang bersangkutan, ya berarti yang 0,06435 tadi, kita kalikan dengan nilai purchase in foreign-nya sebesar 20 juta. Maka nilainya harus sama dengan nilai yang investment tadi, investment in FC-nya. 128.700. Itu buat ngeceknya aja. Kalau misalkan udah pede bener, nggak apa-apa, tinggal dilanjutkan aja ke transaksi selanjutnya. Sekarang, pelunasan berikutnya adalah transaksi di tanggal 30 Oktober ya. Ini terkait dengan transaksi perusahaan yang ada di Norwegia tadi. Oke,
Norwegian itu pakai kron ya. Nah, di kron itu dia juga pakai yang namanya itu forward ya. Maka kita akan buat adjustment lagi untuk apa? Untuk accord receivable sama untuk forwardnya. Untuk accord receivable ya. Untuk accord receivable ya, teman-teman lihat spot rate-nya di mana sekarang kita fokus ke kron per 30 Oktober. Ya, nilainya 1457 dan pada saat AJP nilainya sebesar sekian. Nah, saya ajak berpikir lagi nih. Kron yang awalnya tadi itu saya bisa terima 1455 karena di sini kita penjual, sekarang kita bisa terima sebesar 14,57. Artinya nilainya lebih gede yang bisa kita terima, maka kita mengalami yang namanya itu gain. Ya, gain. Untuk nilainya kita tinggal selisihin aja, di mana nilainya adalah 1457 dikurangi dengan 1455 dikali dengan 16.500. Sekarang kita lanjut untuk transaksi penyesuaian forwardnya, ya, transaksi penyesuaian forwardnya. Untuk transaksi penyesuaian forwardnya, ya, kita akan bandingkan dengan forward terakhir dengan nilai spot rate di tanggal yang bersangkutan. Ini rule-nya sama ya teman-temannya kalau kita udah di tanggal pelunasan, ya. Nah, sekarang teman-teman lihat untuk forward dari kron gitu ya, forward dari kron itu 14,5 per kron. Ini udah kita adjust tadi, nilainya menjadi 0,1450 per kron. Sekarang nilai spot rate-nya itu sebesar 14,57 ya. Artinya yang awalnya itu saya lock di 14,5 ternyata saya bisa terima ya. Ternyata saya bisa terima 14,57. Maka di sini kita masuk ke transaction loss pada FC payable to exchange dealer. Nilai loss-nya berarti kita kurangin antara spot rate dengan forward-nya kita selisihin. Kemudian kita kalikan dengan nilai penjualan dalam kronnya, yaitu sebesar 16.500. Lanjut setelah transaksi penyesuaian, kita akan buat transaksi pelunasannya. Di sini saya langsung buka aja. Oke. Yang pertama-tama itu kalau untuk untuk investment in foreign currency pada AR ya. Untuk yang AR itu nilainya teman-teman lihat dari spot rate tanggal yang bersangkutan. Ini sama kayak ngecek accounts payable tadi ya. Nah, di mana untuk nilai AR-nya? Nilai AR-nya berarti kita lihat spot rate-nya berarti 0,1457. Kita bakal kalikan dengan sales in crown-nya sebesar 16.500. Berarti 1457 dikali dengan 16.500 dapat 2.050.000. Oke, ini untuk mengikuti aja ya. Kemudian untuk nilai yang ada di zona pelunasan ini, yang cash, ya, cashnya, kemudian FC payable, kita bahas yang FC payable dulu. Untuk yang FC payable, ini teman-teman lihat dari nilai FC payable yang sudah dikumulatifkan. Ya. Jadi dari transaksi awal, kemudian ditambah, ya karena ada loss berarti payable-nya nambah, dan ditambah lagi dengan transaksi loss lagi karena tadi juga terjadi loss lagi. Maka ditambah 2 kali. Maka dapat nilai FC payable-nya sebesar 2.404.050 dan ini bakal sama dengan nilai investment in foreign currency-nya. Lalu untuk nilai as receivable-nya itu sesuai dengan yang ada di transaksi awal, as receivable sebesar 2.379.300 ya. Ini bakal sama persis. Dan nilai cash-nya itu sama juga sebesar 2.379.300. Oke, nah sekarang kita masuk ke pelunasan dua perusahaan terakhir, yaitu pertama perusahaan Jepang. Ya, perusahaan Jepang itu tadi dia lunas perusahaan Jepang. Ya, perusahaan Jepang itu nggak pakai forward, jadi zonanya agak sedikit aman. Kita hanya buat adjustment untuk AR-nya aja karena kita jual. Ya, nah. Kita lihat transaksi tanggal 5 November ya, karena si Jepang ini lunasinya tanggal 5 November. 5 November, kita bandingkan dengan AJP-nya. Sekarang kondisinya kita jual, ya kita jual, di mana yang di AJP kan 0,00736. Ya, saya bisa terima sebesar
736, tapi ternyata di end saya hanya bisa terima sebesar 730. Artinya kita mengalami loss karena nilai piutang yang kita terima itu jadi lebih kecil. Makanya jurnalnya adalah transaction loss pada AR. Untuk nilainya tinggal dikurangin aja ya, di mana nilai spot rate di tanggal 5 November kita kurangin dengan nilai spot rate yang ada di AJP-nya tadi. Kemudian kita kalikan dengan sales in hand-nya sebesar 5.300.000. Oke. Setelah buat zona penyesuaiannya, kita buat zona pelunasannya ya. Di mana untuk zona pelunasannya langsung masukin cash pada AR. Nah, untuk nilai AR-nya itu kita melihat dari transaksi-transaksi yang ada sebelumnya ya, kita jumlahin ya dari atas sampai bawah. Yang pertama tadi pada saat tanggal munculnya, tanggal 5 September, kemudian dikurangin dengan loss tanggal 30 September dan dikurangin lagi dengan loss di tanggal pelunasannya. Maka dapat nilai account receivable-nya itu sebesar 38.690 dan nilai cash-nya itu ada sebesar 38.690. Terakhir, untuk pelunasan terkait dengan Canadian Company ya, yang dia bilang lunasinya tanggal 17 Desember. Maka jurnalnya kita bakal buat dulu penyesuaian seperti biasa, penyesuaian untuk si Canadian dollar-nya, di mana kita bandingkan sekarang dengan 17 Desember. Di sini kita penjual, awalnya itu kita bisa terima 8243 ya. Tapi ternyata in the end kita bisa terima menjadi 8250. Artinya nilai yang kita terima itu bisa lebih gede, teman-teman. Makanya kita akan menulis transaksi ini sebagai gain karena yang nilai yang kita terima itu bisa lebih gede. Untuk nilainya kita tinggal selesaiin aja spot rate-nya. Berarti kita selesaiin spot rate di 17 Desember dikurangi dengan spot rate pas AJP. Kemudian kita kalikan dengan nilai Canadian dolarnya sebesar 48.000 gitu. Oke. Kita kalikan sehingga dapat nilainya sebesar 34,08 dolar. Dan terakhir untuk zona pelunasannya berarti langsung masukin cash pada AR. Untuk nilainya, teman-teman tinggal melihat kumulatif dari transaksi-transaksi yang ada di tanggal-tanggal sebelumnya. Mulai dari tanggal timbul pada saat 18 September, dikurangin dengan loss pada saat AJP, dan terakhir ditambah dengan gain di tanggal pelunasannya. Maka teman-teman bakal dapat nilai account receivable-nya sebesar 39.600. Oke. Dengan selesainya transaksi tanggal 17 Desember, berarti pembahasan untuk problemnya sampai di sini dulu. Apabila selama saya menjelaskan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin sedikit lambat ya. Kenapa? Karena ini jurnal forex ini benar-benar pakai logika, makanya tadi di problem 3 saya sempat jelasin panjang dan lebar supaya teman-teman paham dengan logika forex ini, nggak langsung jurnalnya apa pada apa, tapi saya jelasin dengan alur transaksinya supaya teman-teman paham ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dan bye bye.